itu bang, yang kayak dah. Gue jadi kru dong bang. Dalam hidup banyak hal yang benar-benar membuat gua khawatir, cemas, gelisah, dan gusar. Misalnya, suara letusan balon, geraman dan tatapan anjing, serta keharusan untuk duduk di kursi pesawat. Ya, gue nggak pernah nyaman ketika harus ada di atas pesawat. Bagian paling beratnya adalah pekerjaan yang gue jalani menuntut gue untuk sering menggunakan transportasi udara ini. Gue orang yang percaya kalau pengetahuan adalah salah satu hal yang mampu mengurangi kekhawatiran. Jadi ya untuk mengurangi kegelisahan dan ketidaknyamanan gue berusaha mencari tahu soal dunia penerbangan. Mulai dari industrinya, kokpitnya, engine-nya, jenis-jenis pesawatnya, resikonya, teknologinya, profesinya, dan lain sebagainya. Dan jujur, ini sedikit mengurangi kecemasan gue, walaupun gak cukup untuk membuat gue tertidur lelap ketika harus menggunakan transportasi udara. Suatu ketika di bulan Oktober 2018, sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia terjadi waktu itu. Pesawat Boeing 737-8 MAX, maskapai Lion Air bernomor CT610, keberangkatan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Bangka, mengalami kecelakaan dan jatuh di Laut Jawa. Gue nggak akan pernah lupa momen dan hari di mana gue mendengar berita itu hari Senin pagi. Dan ketika mendengar berita itu, gue sangat-sangat terguncang. Gue gemetar hebat. Ada dua alasan utama. 21 orang dari 189 orang di penerbangan itu adalah rekan kerja gue di kantor. Yang kedua adalah beberapa bulan sebelumnya gue pernah terbang dengan jenis pesawat yang sama, tujuan yang sama, dan nomor penerbangan yang sama. Jadi ya, gue minta ke teman-teman untuk nonton konten ini sampai habis, karena konten ini adalah penelitian, riset selama kurang lebih 4 tahun dalam menganalisa masalah ini. Untuk membuat konten ini gue menggunakan banyak metode. Pertama ya gue membaca dan mendalami setiap laporan yang ada. Gue mengikuti setiap perkembangan laporan dari KNKT sampai laporan finalnya. Laporan FAA, Boeing, gue pelajari desain pesawatnya. Terus juga gue mempelajari dasar-dasar dari dunia aviasi itu sendiri. Apa yang harus kita ketahui. Selain itu gue juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Yang mana gue lakukan secara langsung maupun tertulis. Gue nggak bisa sebut siapa aja narasumbernya karena itu komitmen gue sendiri untuk menjaga privasi mereka. Makanya gue bilang ini solo dokumenter atau dokumenter sendiri, dan yang menyusun dokumenter ini dan yang menyusun video ini adalah gue sendiri, termasuk editnya juga gue sendiri. Oke, setelah gue pikir cukup, akhirnya gue buatlah video ini. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, gue bukanlah orang yang ahli di bidang penerbangan. Gue baru belajar dunia penerbangan itu kurang lebih 4 tahun. Itu waktu yang sangat-sangat sebentar ya. Dan makanya gue sangat-sangat meminta bantuan kalian ketika ada kesalahan atau misinformasi yang gue sampaikan, mohon dikoreksi dan dibenarkan di kolom komentar. Biar kita semua sama-sama belajar. Kalau kita balik 4 tahun yang lalu, hampir semua pihak menuduh Lion Air lah penyebab utama kenapa pesawat itu bisa jatuh. Pesawat mereka dianggap tidak layak terbang, pilot mereka dianggap tidak kompeten, dan operator teknisnya serta para engineer-nya dianggap teledor. Waktu itu semua pihak benar-benar menuduh Lion dan memojokkan Lion, termasuk Menteri Perhubungan sendiri yang sempat menyatakan bahwa ada indikasi kalau pesawat itu tidak layak terbang. Media dalam negeri dan media luar negeri pun juga kurang lebih menyampaikan berita dengan tone yang sama, termasuk Boeing. The airline probably needed to do a better job of making sure its pilots understood exactly what to do in case the aircraft was performing in a unique, unusual way and how to get out of the problem.
I don't think so. Certainly in the United States, they understand how to operate this aircraft. Sementara itu, seorang ahli penerbangan asal Inggris, Stephen Wright, menilai pernyataan Presiden Lion Air Edward Wright bahwa pesawat itu jatuh akibat masalah teknis sebagai pernyataan yang sangat tidak biasa. Lion Air has a spotty safety record, was banned from flying into the United States and Europe, but improved. Has had an issue of some sort, and as you say, it's early. Boeing pun secara informal menurut investigasinya wartawan Wall Street Journal itu sempat mengatakan kalau andai saja pesawat itu dikemudikan oleh pilot Amerika maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. But we found out that behind the scenes, Boeing was saying that an American pilot would never have gotten into this kind of a situation, and that the Indonesian crew didn't do everything they were supposed to do. Tidak satupun yang menyalahkan Boeing saat itu. Selain karena reputasi yang besar, Boeing juga mengklaim bahwa 8 MAX adalah pesawat penumpang tercanggih yang mereka produksi dan produk unggulan mereka dalam bersaing di market. Lalu 5 bulan kemudian di benua Afrika, peristiwa yang similar menimpa Ethiopia Airlines dengan jenis pesawat yang sama, yaitu 7378 MAX. Orang-orang saat itu mulai berpikir jangan-jangan letak masalahnya di Boeing, jangan-jangan letak masalahnya di pesawat tersebut. Nah, setelah itu mulailah bermunculan berita-berita, investigasi, dan laporan yang semakin menunjukkan fakta sebenarnya bahwa Boeing lah pihak yang paling bertanggung jawab. Salah satunya yang paling populer jelas dokumenter downfall-nya Netflix. Nat Geo pun sempat bikin dokumenter yang sama gitu di seri Airplane Investigation-nya mereka. Nah, kalau emang sekelas Netflix dan Nat Geo udah bikin dokumenter, kenapa gue masih bikin konten ini? Pertama, nggak semua masyarakat Indonesia punya akses untuk nonton Netflix atau bayar Netflix ataupun langganan Netflix. Jadi masih banyak masyarakat kita yang have no clue sama sekali soal kejadian ini. Kedua, orang yang sudah nonton pun belum tentu memahami substansi dan kontennya. Mungkin mereka tahu kulit luarnya, mungkin mereka tahu situasinya. Tapi kan di 2 dokumenter ini pembicaraan dan narasinya disampaikan dengan bahasa yang cukup teknis yang mungkin akan sulit dipahami oleh semua orang. Jadi gue berpikir gue akan coba sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah lagi dicerna sehingga semua lapisan masyarakat bisa memahami situasi dan konteksnya. Ketiga, saat dokumenter itu keluar, prosesnya masih berjalan. Masih banyak fakta lagi yang belum bisa di-coverage oleh kedua dokumenter itu, dan gue harap bisa gue sampaikan di konten kali ini. Untuk memahami situasi ini, kita perlu terlebih dahulu mengetahui industri penerbangan itu sendiri. Nah, seperti yang banyak diketahui orang, industri penerbangan itu dikuasai sama 2 perusahaan. Yang pertama, Airbus. Yang kedua, Boeing. Airbus ini basisnya di Eropa, Boeing di Amerika, dan selama beberapa dekade 2 perusahaan ini adalah kompetitor yang hebat. Sampai pada awal dekade 2010-an, Airbus mengeluarkan terobosan baru yang mengubah dunia penerbangan saat itu. Mereka mengeluarkan sebuah produk yang namanya A320neo, sebuah pesawat yang sangat diminati oleh para stakeholder. Kenapa? Karena pesawat ini bisa menghemat lebih dari 15% konsumsi bahan bakar. Dan 15% ini adalah sebuah nilai yang sangat besar. Dan itu akan mendatangkan margin profit yang besar untuk maskapai yang menggunakan pesawat A320neo ini. Nah, inovasi yang dilakukan Airbus di pesawat A320neo ini adalah menggunakan blueprint atau rancangan pesawat lama yaitu A320, lalu ditambah dengan engine baru yang ukurannya lebih besar. Dan engine inilah yang menjadi kunci penghematan Airbus dalam terobosan pesawat ini. Nah, pesawat ini akhirnya benar-benar diminati oleh market dan berhasil meninggalkan Boeing dalam persaingan penjualan pesawat. Dan jelas Boeing tidak tinggal diam. Tahun 2011 mereka memulai development, mereka memulai R&D untuk membuat terobosan yang sama. Pada akhirnya development ini menghasilkan sebuah produk, sebuah pesawat yang diklaim punya efisiensi yang lebih baik,
punya daya jelajah yang lebih luas, punya kabin yang lebih kedap, dan punya kapasitas penumpang yang jauh lebih banyak. Pesawat ini dinamain oleh Boeing sebagai 7378 MAX. Nah, 7378 MAX ini ternyata benar-benar mengubah peta persaingan industri penerbangan. Kenapa? Karena banyak banget dipesan oleh maskapai-maskapai di seluruh dunia. Dan benar saja, dalam waktu yang singkat 7378 MAX berhasil mencetak sejarah di Boeing, menjadi pesawat dengan sailing tercepat sepanjang sejarah Boeing. Nah, dasar inovasi Boeing dalam membuat 7378 MAX ini sebenarnya tidak beda dengan Airbus. Artinya, rancangan pesawat lama diganti dengan engine yang baru. Kalau di Airbus itu A320, kalau di Boeing 737-800. Yang jadi problematikanya adalah ketika itu dilakukan oleh Airbus dengan A320-nya, semua berjalan dengan sempurna, smooth, dan perfect. Kenapa? Karena Airbus ground clearance-nya sangat-sangat tinggi. Berbeda dengan Boeing 737-800. Kenapa? Karena 737-800 punya ground clearance yang rendah. Mau nggak mau, Boeing harus menemukan solusinya. Dan akhirnya solusi yang diambil Boeing adalah menaikkan sedikit posisi mesin itu jadi lebih tinggi daripada posisi awalnya. Gini. Dalam dunia penerbangan, kalian tahu salah satu faktor yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang? Yaitu tekanan udara di bawah sayap. Ya kan? Nah, ketika pesawat itu lepas landas, maka tekanan udara di bawah sayap itu besar. Ketika tekanan besar itu hilang, maka pesawat bisa beresiko untuk kehilangan daya angkat. Dan itulah yang dinamakan dengan stall. Bagaimana kondisi yang menyebabkan tekanan udara besar itu hilang adalah posisi terbang pesawat itu berada di atas safe zone. Berada di atas angle of attack yang sudah ditentukan. Normalnya di 15-20 derajat. Lebih dari itu, posisi keadaan pesawat sudah tidak lagi aman dan bisa berakibat fatal, stall tadi. Makanya di setiap pesawat ada sensor AOA yang terpasang di kiri dan kanan. AOA ini bahasa Indonesianya sudut serang. Nah, beberapa orang berpendapat kalau emang Boeing mau memasang engine yang lebih besar, harusnya mereka mengubah rancangan pesawat mereka. Tapi satu hal yang nggak banyak diketahui orang adalah industri pesawat merupakan industri yang menelan biaya yang sangat-sangat besar. Salah satunya rancangan pesawat. Satu rancangan pesawat itu bisa bernilai 15-20 juta dolar. Boeing nggak mau rugi, mereka mau menekan kos produksi mereka. Jadi ketimbang membuat rancangan pesawat yang baru, lebih baik mengakali letak engine ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, posisi engine yang berubah dari posisi awal itu menimbulkan resiko, walaupun resikonya nggak besar untuk pesawat ada dalam keadaan stall. Ketimbang membuat rancangan pesawat yang baru, Boeing berusaha mengakalinya dengan menanam software yang berfungsi sebagai stabilizer di sirip pesawat, di ujung pesawat. Dan software ini dikenal dengan nama MCAS, atau gue lebih sering nyebutnya MCAS, biar gampang diingat ya, softwarenya MCAS. Nah, MCAS ini bisa aktif ketika salah satu sensor di kiri dan kanan memberikan sinyal bahwa pesawat terbang dalam rute atau path yang tidak normal atau berada di atas kenormalan EOE tadi atau sudut serang tadi. Bisa jadi di atas 20 derajat, misalnya 21 derajat, 23 derajat, atau 25 derajat. Maka sensor ini aktif memberi sinyal kepada MCAS. MCAS akan berusaha untuk menstabilkan posisi pesawat. Jadi pesawat yang hidungnya ke atas itu akan diturunkan oleh MCAS. Nah, disinilah letak problematikanya teman-teman. Di penerbangan JT610 dari Jakarta ke Pangkal Pinang yang dilakukan di pagi hari sekitar jam 6:10 ya. Ketika pesawat itu lepas landas, ternyata sensor AOA yang dimiliki pesawat itu bermasalah. Mengalami deviasi 21 derajat di sensor kirinya kalau nggak salah. Dan deviasi ini akhirnya mengirim sinyal palsu kepada MCAS yang menyatakan bahwa pesawat berada di path yang tidak benar. Alias pesawat berada di sudut serang yang bisa berakibat fatal. Karena AOA memberikan informasi demikian, MCAS pun aktif. MCAS berusaha mengambil ruang kendali dari pesawat dengan menurunkan hidung pesawat. Pilot pun bingung. Ketika hidung pesawat diturunkan oleh MCAS, pilot berusaha menaikkan lagi, diturunkan lagi oleh MCAS, berusaha dinaikkan lagi. Dan akhirnya pesawat kehilangan daya angkat dan kecelakaan itu pun terjadi. Nah, mungkin ketika kalian mendengar sedikit soal kronologi ini atau mendengar sekilas soal kronologi ini, kalian pasti berpikir kesalahan ada pada pilotnya karena teledor, lalai, dan tidak mengetahui cara mematikan MCAS tersebut, ya kan? Nah, sebelum gue menjelaskan lebih dalam, gue akan menceritakan satu lagi peristiwa penting yang mungkin belum tercoverage dengan baik di dokumenter Netflix, dan ini sangat-sangat memegang peranan krusial dalam rangkaian peristiwa ini.
Sebelum pesawat itu terbang dari Jakarta ke Pangkal Pinang dengan nomor penerbangan JT610, pesawat itu sebelumnya berangkat dari Denpasar ke Jakarta dengan penerbangan JT043 di malam harinya. Sensornya juga bermasalah dengan deviasi 21 derajat sensor kirinya. Dan saat itu, pilot sempat mengirimkan kode pen-pen kepada menara ATC. Beruntungnya di pesawat itu ada pilot ketiga yang off duty, yang kebetulan menumpang pesawat itu untuk pulang, yang sudah bekerja, pilot dari Lion Air juga, yang punya pengalaman yang sangat-sangat baik dalam menerbangkan pesawat. KM CAS berusaha mengambil alih kendali pesawat, pilot itu melakukan tindakan yang sangat-sangat tepat waktu itu, yaitu memutus kendali MCAS untuk mengambil alih pesawat. Dan akhirnya pesawat itu mampu mendarat dengan selamat di Jakarta. Dan saat itu laporan yang dilakukan oleh pilot JT043 ini tidak ditemukan adanya malfungsi dari software MCAS. Kalian mungkin semakin curiga kalau kesalahan itu dilakukan oleh pilot dan operator teknis, ya kan? Kenapa mereka tidak melaporkan kerusakan MCAS sebelumnya? Kenapa mereka tidak melaporkan kejadian sebenarnya? Yang jadi masalah adalah ini, Bapak Ibu. Bagaimana pilot bisa melaporkan malfungsi dari MCAS itu sendiri kalau mereka dari awal tidak mendapatkan informasi sama sekali jika ada software yang tertanam di pesawat mereka yang berfungsi sebagai stabilizer jika terjadi masalah. Semua pilot dunia saat itu, kecuali yang bekerja di Boeing, tidak tahu kalau pesawat 7378 MAX ditanamin software yang bernama MCAS. Gue akan menjelaskan kepada teman-teman semua dengan lengkap, karena gue melakukan investigasi dan penelitian atas pesawat 7378 MAX itu dan spare part yang terpasang di pesawat 7378 MAX itu. Gue melakukan penelusuran dan tracking dari mana spare partnya dan dari mana aja perjalanan pesawat yang naas tersebut. Nah, pertama kita ngomong soal sensor sudut serangnya ya. Seperti yang teman-teman ketahui, sensor sudut serang ini memegang peranan penting dalam dunia penerbangan, karena inilah yang menjadi indikator kalau pesawat itu berada di posisi terbang yang aman atau enggak. Masalahnya adalah sensor ini, sensor AOA ini dari Denpasar sudah bermasalah dan sudah dilakukan pergantian. Nah, dari mana spare partnya diambil? Dari Batam. Spare part baru yang mau dipasangkan ke 7378 MAX ini itu sebelumnya dipasangkan ke Malindo Air, anak perusahaan lain juga. Lalu mengalami malfungsi, lalu dibawa ke USA, dibawa ke Florida tepatnya, kemudian di Florida diperbaiki. Dan setelah dilakukan investigasi dan penelusuran, ternyata perbaikan yang dilakukan di Florida dilakukan dengan serampangan, alias tidak sebagaimana mestinya. Boeing tidak melakukan standarisasi manufaktur pada perbaikan sensor tersebut, tapi sudah melakukan sertifikasi kalau sensor itu tidak bermasalah dan bisa digunakan dengan baik. Dipasangkanlah ke pesawat 7378 MAX ini. Ternyata miskalibrasi itu terjadi sebesar 21 derajat. Nah, letak permasalahan yang lain adalah ternyata baru diketahui kalau sensor yang biasa terpasang di 737800 tidak bisa kompatibel sepenuhnya pada pesawat 7378 MAX. Dan Boeing menutupi masalah ini dan tidak sama sekali membicarakan masalah ini. Makanya walaupun diganti berkali-kali pun permasalahan yang sama masih mungkin terjadi. Setelah kedua kecelakaan itu terjadi, Boeing melakukan perbaikan atas kompatibel tersebut, atas software MCAS tersebut dan sensor tersebut. Nah, yang kedua, seperti yang gue bilang tadi, Boeing benar-benar tidak memberi informasi soal MCAS ini kepada seluruh pilot, operator teknis, atau maskapai yang membeli pesawat mereka. Kenapa Boeing melakukan itu? Balik lagi, masalah cost, masalah biaya. Boeing menjanjikan kepada seluruh pesawat dan maskapai bahwa 7378 MAX mereka tidak butuh penyesuaian yang banyak. Kenapa Boeing harus menyembunyikan aplikasi MCAS ini? Karena kalau mereka mengatakan bahwa pesawat mereka tertanam software baru yang namanya MCAS, mereka diwajibkan untuk membuat modul simulasi yang harganya jauh lebih mahal. Sekali lagi, atas nama cost produksi, Boeing melakukan sebuah tindakan yang sangat-sangat. Boeing itu ternyata sudah tahu masalah sebenarnya sejak Lion JT610 itu jatuh, tapi memilih untuk diam. Kenapa mereka memilih untuk diam? Pertama, karena seluruh mata masyarakat dunia waktu itu mengarah kepada Lion Air. Seluruh telunjuk mengarah kepada Lion Air. Jadi Boeing memilih untuk mencari jalan aman dengan tidak mengatakan masalah yang sebenarnya. Dan tidak ada satupun orang yang menyorot Boeing saat itu. Sampai 5 bulan kemudian Ethiopia Airlines jatuh dan barulah orang menaruh kecurigaan kepada Boeing.
Artinya apa? Artinya kalau sedikit saja Boeing tidak rakus, tidak greedy, dan menjelaskan problematika sebenarnya sejak Lion Air JT610 itu jatuh, akan ada ratusan nyawa orang yang bisa mereka selamatkan. Tapi ya akhirnya sikap diam ini ternyata berujung sangat fatal. You were made aware of it this year. Sir, as I recall, I believe it was prior to the second crash earlier this year. Was it your decision to wait months before disclosing this to the FAA? Dalam catatan pengujian Boeing sendiri, di sini gue ketahui ketika malfungsi MCAS terjadi, pilot cuma punya waktu 10 detik untuk recovery. Artinya Boeing sudah tahu akan ada resiko fatal yang terjadi, namun memilih untuk tidak membuat modul simulasi untuk pilot karena masalah biaya tadi. Lion Air saat memesan pesawat itu sudah berkali-kali minta dilakukan pelatihan dan simulasi ke Boeing untuk pilot-pilotnya, tapi ditolak mentah-mentah oleh Boeing, dan bahkan penolakan itu ternyata dilakukan dengan cara yang sangat kasar. Menurut dokumen pengadilan yang berhasil gue dapatkan adalah Mark Forstner, pihak yang bertanggung jawab waktu itu, dia direktur teknisi pilotnya di Boeing saat itu ya, bahkan mengatakan bahwa permintaan Lion ini sangat bodoh, dan beberapa kalimat-kalimat kasar yang mengatakan orang-orang Indonesia yang dia anggap seperti primitif dan tidak bisa berpikir karena berulang kali meminta simulasi dan pelatihan soal pesawat ini. Boeing melakukan kesalahan, mereka ganti rugi. Itu ganti rugi bukan bantuan ya, karena itu emang tanggung jawab mereka, jadi sebut itu ganti rugi. Dana ganti rugi bukan dana bantuan. Mereka harus keluar uang jauh lebih banyak daripada mereka membuat desain pesawat baru ataupun mereka membuat modul pelatihan MCAS kepada pilot. Jadi niat Boeing untuk berhemat ternyata gagal total, dan akhirnya kejadian ini hampir membuat Boeing kolaps. Dan akhirnya 7378 MAX yang mereka jadikan tools untuk meraup untung sebesar-besarnya malah jadi penyebab dan beban terbesar yang saat ini harus ditanggung Boeing. Nah, yang membuat gue berpikir dan sampai sekarang masih tidak menemukan jawabannya adalah satu-satunya individu yang terseret pengadilan atas kasus ini, setahu gue cuman Mark Forstner ini, direktur pilotnya Boeing yang tadi gue ceritain yang nolak pelatihan simulasi dari Lion, yang dianggap melakukan fraud, melakukan kebohongan, menyampaikan data-data palsu dan lain sebagainya. Ini jelas sangat aneh karena yang bertanggung jawab seharusnya bukan cuma dia, tapi petinggi CEO-nya dan segala pejabatnya di situ harusnya juga menghadapi hal yang sama. Nah, si Forstner itu dituntut sampai dengan 100 tahun hukuman penjara di pengadilan. Dan yang bikin gue kaget adalah fakta terbarunya, Forstner dinyatakan bebas, tidak bersalah. Jadi setelah 4 tahun sampai hari ini tidak satupun orang yang bertanggung jawab secara personal atas kejadian yang ada di JT6110 ataupun Ethiopia Airlines. Oke, selain masalah Mark Forstner, ternyata ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum terjadi setelah kejadian JT610. Pertama, dugaan penggelapan dana yang terjadi di US sana. Disgraced attorney Thomas Girardi's office is being auctioned off to pay creditors after filing for bankruptcy. Singkatnya, jadi keluarga korban JT610 ini meng-hire seorang pengacara namanya Tom Girardi untuk mengurus masalah ini dengan Boeing. Dan ternyata setelah ganti rugi itu cair, itu kan masuknya ke rekening pribadi Tom Girardi. Ada beberapa yang memang sudah dibayarkan dan disalurkan kepada yang berhak, tapi banyak banget yang disimpan oleh Tom Girardi itu sendiri. Makanya keluarga korban JT610 akhirnya melayangkan gugatan kepada Tom Girardi. Kejadian ini makin diperparah karena istri dari Tom Girardi sendiri itu adalah seorang bintang reality show di US sana, dan dia pernah memamerkan kekayaannya yang sangat luar biasa. Ini yang membuat marah para keluarga korban JT610. Diduga melakukan penggelapan itu bukan cuma pengacara di US sana, Bapak Ibu. Di Indonesia ada satu yayasan yang dipercaya untuk mengelola dana CSR yang jadi kewajiban Boeing kepada para korban. Dana sosial, dana untuk fasilitas umum, untuk sekolah, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Yayasan ini adalah Yayasan ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Nah, singkat cerita, beberapa bulan yang lalu dilakukan audit, ternyata diduga ada penggelapan dana yang awalnya disangka 34 miliar, ternyata berkembang menjadi 68 miliar dari apa yang diberikan Boeing untuk CSR-nya keluarga korban-korban JT6110, yang mana di dalamnya itu ada santunan juga gitu. Dan diduga ternyata dana dari Boeing ini tidak disalurkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial para keluarga korban JT610. Ini juga membuat keluarga para korban menempuh jalur hukum. Dan diduga dana ini digunakan untuk menggaji para petinggi-petinggi ACT dan memfasilitasi hidup
mewah para petinggi-petinggi ACT. Kemudian Yayasan Aksi Cepat Tanggap tidak memberitahukan realisasi jumlah dana CSR yang diterimanya dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan ACT, dan diduga pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT. Masalah ini akan dibuktikan di pengadilan nanti. Jadi ya mari kita kawal bersama-sama, jangan sampai itu merugikan orang-orang yang seharusnya tidak dirugikan lagi gitu. Program yang diamanahkan oleh Boeing kepada ACT itu ya dalam bentuk program FASUM, pengadaan fasilitas umum. Sebagai summary, bisa kita bilang keserakahan Boeing ini telah menimbulkan dampak besar bagi banyak pihak. Pertama buat Boeing sendiri ya. Niat mereka untuk menghemat jutaan dolar dengan meniadakan simulasi, menolak untuk menggunakan rancangan pesawat yang baru, itu ternyata menjadi bumerang yang sangat-sangat besar untuk mereka sendiri. Karena ingin berhemat jutaan dolar malah rugi miliaran dolar. Seperti yang teman-teman ketahui, keluarga korban adalah pihak yang paling dirugikan dari kejadian ini. Dan mereka berhak atas hak-hak mereka karena kejadian ini, dan jangan sampai hak-hak mereka ini dicuri dan dirampas oleh para oknum yang sudah kehilangan rasa manusiawinya. Harus diakui Lion Air jadi salah satu pihak yang dirugikan. Seperti yang kita ketahui, Lion Air memang seringkali mendapatkan kritikan dan hujatan. Tapi di kasus ini gue ngerasa mereka benar-benar tidak mendapat keadilan. Seperti yang gue bilang di awal, nggak semua orang punya akses untuk menonton Netflix, dan masih banyak orang di luar sana yang masih menganggap bahwa Lion Air adalah pihak yang paling salah dalam rentetan kasus tersebut. Dan gue rasa ya semoga konten ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman semua supaya memahami masalah ini dengan lebih baik. Sesuai dengan perkembangan kasus yang gue ikutin, banyak pihak-pihak yang bekerja di Lion Air yang dirugikan karena masalah ini. Banyak orang yang dipecat, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.